Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kita intinya tadi mau bahas yang ini aja ya, Bape Dalit Bank ya, yang dijelasin Bu Hana ya. Tadi kita ada apa namanya? Berapa 3 ya? Perpus, Jikobar, terus sama apa lagi satu lagi? Apa 2 aja? Inais mengajar. Oh, Inais mengajar. Kayak kalau yang perpus sama kalau yang perpus ya. Perpus ini ada yang offline dan ada yang online ya. Nah, yang offline mungkin boleh pinjam bukunya yang ini. Nah, ini buku-buku yang offline ya. Mungkin kayak gini ya. Ini kemarin saya juga alhamdulillah dapat apa ya, dana wakaf kalau dibilang ya. Wakaf buku ya dari Pak Adi Martono ya. Beliau kemarin kasih uangnya ke saya ya. Dan saya berikan bukunya ya, dengan bukunya. Uangnya itu 200.000. Nah, ini alhamdulillah dapat 4 buku ya. Ini satu ini ya, bencana lisan 1 2, terus sama yang 2 lagi tuh apa namanya? Di bawah tuh komik juga tuh. Yang komik apa? The Great Salafus Soleh ya. Nah, ini dari Pak Adi Martono nih uangnya ya. Nah, terus kalau ini dari Bu Heni ya, dari Bu Heni. Nah, insya Allah nanti dari Bu Masruroh ya, itu dia dari KUA katanya dapat ininya ya. Nah, tadi yang disampaikan sama Bu Hana dan Pak Ruli dan Pak Revi ya. Jadi dalam perpus ini kita sebenarnya nggak selesai ketika menyerahkan atau membuat, ya, tapi ada follow up ya, terutama yang offline. Yang offline ini kan cenderung apa ya, kalau dibilang rusak hilangnya itu kan lebih tinggi ya, sehingga dibutuhkan sistem. Nah, kalau yang online ya, online itu sebenarnya sekarang gampang teman-teman ya. Tadi yang saya bilang tadi tuh ya, untuk perpustakaan. Jadi Google ya, itu sekarang sudah lengkap lah kalau dibilang ya. Kayak misalnya teman-teman mau bikin list buku nih ya, teman-teman punya akun Google kan, Gmail ya, akun Gmail. Nah, di akun Gmail itu teman-teman coba klik yang pasti udah pernah tahu lah ya, bikin spreadsheet ya, Google Sheet ya. Nah, kalau Google Sheet itu dia apa namanya, modelnya kayak Excel. Nah, cuma bedanya kalau Google Sheet itu kita bisa share ya, itu berupa linknya ya. Enaknya apa, kalau apa namanya, kalau berupa Google Sheet dibandingkan dengan Excel yang biasa. Kalau Excel biasa kan kita harus ngirimin filenya, belum lagi kalau misalkan teman-teman mau update apa namanya, bukunya misalnya ada penambahan buku nih. Nah, kalau Excel kan kita harus ngirim lagi kan. Nah, kalau Google Sheet ya, itu kita hanya sekali bikin link itu, ketika kita update kita nggak harus ini ya, mungkin udah pada tahu lah ya apa namanya tentang Google Sheet. Nah, itu cuma pemanfaatannya aja, manfaatannya kita bisa untuk listnya ya. Nah, untuk buku-bukunya sendiri kita bisa dapatkan dari Telegram teman-teman, bukan Telegram lewat laptop ya. Boleh lewat HP, cuman kalau download bukunya itu main berat loh, karena bukunya sendiri, buku yang tebal-tebal itu ada semua di Telegram. Tergantung teman-teman mau nyari buku apa, itu ada semua ya. Tinggal cari aja buku apa, di searching itu buku gratis, itu keluar macam-macam apa namanya, mau buku Islam, mau buku yang umum, itu ada semua ya. Nah, itu tinggal teman-teman downloadin aja gratis ya, paling modal kuota aja sih, modal kuota. Nah, nanti dari buku-buku yang udah di download itu nanti di list ya, terus spreadsheet. Nah, bukunya sendiri setelah di download, kita bikin ininya, wadahnya tuh misalnya mau pakai apa nih, Blogspot bisa nggak buat upload apa namanya buku itu. Nah, kalau misalkan bisa pakai Blogspot yang gratis, kita bikin Blogspot yang gratis. Nah, tapi jangan lupa teman-teman ya, koordinasi juga dengan desa ya. Jadi kita tawarkan ke desa ya, Pak, Bu, mohon maaf, kita mau istilahnya mau ngasih ini perpustakaan digital. Nah, kita mau bikin perpustakaan digital. Nah, tinggal kita kasih linknya aja ya. Tadi tuh misalkan www.w3 gitu kan. Misalkan apa nih, Gunung Sari Library ya.
Gunusari Library .blogspot.com kan pakai blogspot ya. Tinggal teman-teman pinter-pinternya aja bikin apa namanya linknya itu ya. Sekarang yang gratisan banyak dan bahkan blogspot pun juga sudah makin bagus kok sekarang walaupun gratisan juga. Nah itu tinggal itu aja sih yang apa namanya. Nah palingan nanti ke depannya ya untuk yang digital ini apakah memungkinkan diserahkan ke PIC ke desa atau mungkin kalau digital kayaknya cenderung lebih mudah ya. Palingan kan cuma username dan password aja kan. Username-nya teman-teman bikin ya. Passwordnya teman-teman bikin ya. Mungkin nanti kalau misalkan mau serahkan ke penduduk desa boleh ya atau mungkin teman-teman yang kelola sendiri ya. Apa namanya untuk username dan password itu teman-teman yang pegang gitu kan. Nah, itu untuk yang perpustakaan ya. Nah, untuk perpustakaan yang online seperti itu. Untuk yang offline tadi ya, jadi mungkin tadi ya dari apa namanya pemilik PAUD-nya yang langsung ya. Bapak mau izin ngambil itu boleh gak? Apa tuh? Ini kayu. Oh boleh. Iya, udah ambil aja. Uangnya siapa? Wah, kita nggak punya uang. Gas, Ini direkam loh. Ya apa-apa, astagfirullahaladzim. Potong Bapak ya. Ya Bapak tuh aja sama Bapak edit ya, maaf. Ya, ayo guys. Saya nggak bisa ngedit. Gas, sama gas. Ya, terus ya udah nggak apa-apa. Mohon izinnya Ya. ambil uang siang. Berapa uang? 60. Berapa, Cak? 60. iya nggak ada. Udah di. Terus ini yang mau ini siapa nih apa namanya mau jalan siapa aja? Begas sudah. Dua soalnya Ya udah. kondong. Oh itu buat pelang ya? Buat truk. Oh buat rak. Udah. Terus yang Jikobar tadi Jikobar itu makanan ya? Iya Pak. Kira-kira itu Bapak ada gak Pak yang bisa Apa bisa tuh? ngasih materinya gitu buat sosialisasi ke warga. Emang makan apa sih Jikobar tuh? Jipang, teng-teng kalau bahasa Indonesia. Nah itu ide Jikobar dari siapa? Kami Pak karena di sini beras yang banyaknya. Kalau itu sih sebenarnya gini ya, untuk produknya sendiri ya, itu sebenarnya kalau dibilang gampang teman-teman. Sekarang kan ada YouTube, ya. Coba cari di YouTube cara membuat Jikobar, teng-teng atau apa gitu. Bukan. Kitanya Pak buat sosialisasi ke masyarakatnya ada yang bisa Bapak percaya gitu yang buat materinya. Nah gini, oke. Jikobar sendiri ini makanan khas atau apa ini? Maksudnya ini dari mana sumbernya? Inovasi Pak, jadi inovasi kelompok sendiri kami bikin Jikobar Ya. gitu. Nah, terus Jikobar itu terdiri dari bahan apa aja? Bapak Jipang yang biasa Jipang. yang biasa kan manis tapi kita motivasi inovasi jadi rasa coklat itu Pak. Oh. Nah, kalau memang seperti itu, gini ya. Itu kan makanan dari hasil cipta karya teman-teman sendiri. Nah, kalau dibilang kita ngundang dari yang lain, pasti orang lain malah lebih bingung lagi gitu kan. Kenapa? Karena kemudian gini teman-teman, ini kan dari teman ya udah kita bikin percobaannya sendiri ya. Bahannya ini gitu kan. Coba aja ya kita bikin jangan banyak. Kita misalkan bikin 1 atau 2 aja gitu. Istilahnya buat tester aja. Nah, bahan-bahannya apa aja nih gitu ya. Nah, bahan-bahannya apa aja, terus dapetin dananya dari mana, terus apa sih keistimewaan makanan ini gitu loh. Jadi intinya kita yang ngomong ke ini sih sosialisasinya. Nah, iya karena gini, makanan Jikobar ini kan kita yang ini kan, ya kan kita yang ciptakan. Saya kira Jikobar ini makanan yang udah ada gitu loh, makanan yang udah ada, sehingga ada kemungkinan orang lain yang lebih ahli bikin itu gitu kan. Tapi kalau memang ini makanan adalah ciptaan kita sendiri, karya kita sendiri, ya pastinya makanan ini kita sendiri yang paham, ya kan? Nah, itu satu ya, kita sendiri yang paham. Ya, coba kita bikin percobaan, ya. Bikin percobaan, bahan-bahan apa aja tuh, coba aja kita aduk, ya. Kita aduk, kita bikin, ya. Terus tester aja, tanggal 1-2 gitu. Palingan nanti yang jadi apa ya laporannya itu, pertama ya. Pendanaan dari bikin Jikobar ini ya,
ini apa nih, dapatnya dari siapa gitu kan. Dalam membangkitkan UMKM apa yang akan membuat Jikobar ini, nanti mau dapat pendanaannya dari siapa. Terus Jikobar ini sendiri dia apa sih keistimewaannya dibandingkan dengan makanan yang lain, misalkan ya gizinya lebih sempurna karena dia ada jipang, ada coklat, ada apa lagi, dua doang ya, jipang coklat doang gitu kan. Nah coklat itu misalkan apa nih keistimewaannya gitu kan. Jadi ya ketika kita sosialisasi ke masyarakat, itu masyarakat jadi tertarik, wah ini makanan ini nih. Nanti akhirnya apa, masyarakat akan membuat makanan itu jadi makanan khas, misalnya jadi makanan khas di sini gitu ya. Nah itu bisa menjadi alat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat sini tuh ya. Nah itu jadi pertama ya, pendanaannya nih, pendanaan apa nih dalam membuat Jikobar ini, butuh berapa banyak ya, untuk menjualnya berapa gitu kan, coklatnya juga terus coklat yang harganya berapa atau apa misalnya, itu kan apa namanya teknis aja, itu hal teknis. Lain yang akan kita munculkan itu adalah kita ramu juga dengan fakultas-fakultas yang ada di INAIS ya. Tadi tuh ya misalkan ada yang kata Pak Rifi kan, ada fakultas ekonomi, bisnis Islam, ada fakultas apa namanya FITK, ada FIDK ya kan. Nah itu bagaimana kita bisa meramu di artikelnya itu produknya Jikobar ya, tapi ada ketiga fakultas itu di dalam. Yang misalkan yang ekonomi nih ya, yang FEBI ya, pendanaan Jikobar ya, pendanaan Jikobar misalkan, karena ini adalah kalian tahu ini nggak? Nih atau konteksnya, cuman ini apa namanya bisa dicontoh ya. Kalian tahu produk HNI nggak? HNI atau HPAI atau HPA lah ya, tahu ya? Nah, saya dengar ya, saya dapat berita ya, ternyata kenapa sih kopi HNI atau HPA itu rasa beda? Katanya pertama ya, pendanaan. Ini serius nih ya. Pendanaan dari pembuatan kopi itu pendanaan yang harus benar-benar halal. Ya. Tidak boleh dana minjem yang ngandung riba. Ya, dalam membuat kopi itu dia pendanaannya halal. Dalam proses pembuatan ya, dalam proses pembuatannya itu ternyata saya dapat kabar mereka itu sembari membuat, mereka sembari berzikir. Nah sehingga kopi itu sering digunakan juga untuk mengobati orang-orang yang kecanduan rokok ya. Nah ini ada yang rokok ya. Nah ada percobaannya ya. Jadi waktu itu Pak Agung Yulianto itu waktu masih di HPA gitu ya. Ini ada ininya, ada apa namanya, semacam apa kalau dibilang percobaan gitu. Ada orang ngerokok ya, diobatin pakai kopi itu, gak mau ngerokok lagi. Serius Pak? Serius. Tapi ada caranya dia apa namanya, ada caranya. Saya ngerokok soalnya. Nah kan itu bisa. Yang biasanya ngerokoknya manis ya, rasanya manis, di treatment sama dia minum kopi itu asem kalau ngerokok. Nah itu mungkin salah satu apa namanya ininya yang apa, misalnya Jikobar ini ya, oke lah itu makanan ya kan, makan ya, makanan itu kan kalau dalam Al-Quran kan anjuran ya kan, wa kulu wasrobu ya kan, makan dan minumlah ya kan. Nah bagaimana makanan yang kita makan itu benar-benar bermanfaat ya kan, mungkin secara apa namanya dalam ilmu FIDK, dalam ilmu dakwah seperti apa cara makan ya kan, mengajak orang makan seperti apa ya kan. Secara FITK juga, kalau secara FEBI ekonomi itu misalkan pendanaan dalam membuat Jikobar ini dilarang menggunakan dana-dana yang haram ya kan. Nah itu ya, nah itu nanti sih ya, yang penting sih produknya ada ya, produk ada itu Jikobar ya, terus perusahaan satu lagi sama apa ya, apa namanya, perpus INAIS Mengajar ya. Nah yang pernah saya sampaikan sebelumnya teman-teman ya, dalam INAIS Mengajar ini yang penting itu adalah ada ini absen dari yang kita ini kan ya. Saya pernah sampaikan kan ya sebelumnya ya, INAIS Mengajar itu kayak ini ya teman-teman, ngajar ngaji gitu ya. Nah
Jadi teman-teman itu bikin list ya, list per anak ya. Ini anak namanya siapa? Dia misalkan dari awalnya dia bisanya dari mana? Maksudnya dia udah bisa baca Quran atau belum? Ataukah dia benar-benar nol ya? Ataukah dia memang udah bisa baca, cuma kita itu dimungkinkan gitu ya, disempurnakan lagi. Nah itu dibuat ininya teman-teman ya, listnya gitu, laporannya ya, dibuat laporannya. Nah itu Ines mengajar, jadi jangan sampai tadi ya lost gitu aja gitu kan. Bahkan video perlu di videokan gitu, perlu di. Bapak udah ngikutin IG kita belum Pak? IG-nya mana? Kirimin aja ke ini saya. Di situ kegiatannya di Dewan itu deh. Nah iya. Nah kalau memang udah ada video itu ya bagus, berarti udah ada laporan-laporan yang tersusun ya. Ayo sih teman-teman, kayaknya udah ini ya. Ya kalau dibilang anak zaman sekarang mah udah gaul lah ya, udah tau lah tentang medsos ya. Kalau orang zaman dulu sih jadi ingat tadi pagi tuh kajian ya. Ternyata zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman para, pokoknya sebelum zaman Rasulullah deh ya. Ternyata cara memviralkan itu ya, kalau sekarang viral kan lewat medsos ya. Kalau zaman dulu tuh viral itu lewat Ka'bah ya. Iya, lewat Ka'bah. Udah tahu? Tahu Pak, dia masih paling biasa Pak. Oh biasa dia mah. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar. Iya, jadi gini, apa namanya? Jadi yang dulu pernah terjadi itu sebenarnya sekarang juga cuma beda alat aja ya. Cuma beda alat. Kalau dulu itu jadi viral itu lewat Ka'bah teman-teman. Ka'bah, tahu nggak? Kenapa bisa viral lewat Ka'bah? Bapak kita maaf ya. Ya? Gak serius sahabat kan ini forumnya. Nah, iya. Forumnya gak serius kan? Iya. Iya. Ini buat ini aja apa namanya? Wawasan teman-teman ya. Jadi apa yang pernah terjadi dulu itu sebenarnya sekarang juga terjadi Pak. juga. Tahu sih Pak. Ya itu lampunya gelap amat itu. So tahu deh. Iya itu memang ada lampunya Oh, Pak. Kita pada sini mah gak ada barang-barang, gak ada lampu, gak ada Ya nggak apa-apa. Kan nanti sini cuma sementara kan, nggak selama lamanya kan. Iya, Sebenarnya kita di sini gitu ya. Dana Iswara. Dana Iswara. Ada beras. Ya udah makanya ini sosialisasiin YouTube saya tuh ada monetasi. Lanjut Pak cerita tadi. Iya jadi gini. Jadi gini ya. Ini buat apa ya teman-teman ya. Kita santai aja ya. Maaf. Maaf. Tuh, ini kalau ketawa di luar Pak, maaf ya Pak. Pak, bentar jangan lanjutin dulu Pak. Kamar mandi dulu. Maaf ya pasti kamu yang begitu. Iya Pak. Ya Pak, Bapak mau makan Pak? Mau nggak Iqmal nanti? Rebi apa? Maaf ya Pak, emang yang berdua ini mah emang gitu Pak. Error ya? Error. Enggak Pak, enggak error. Iya, Enggak bukan error Pak. nggak bisa ini ngerem. Lucu emang lucu dia. Dalam menikmati momen. Orang kayak gitu harus diawetin. Orang kayak gitu harus diawetin. Iya Pak. Kasih air keras. Canda. Enggak apa-apa Pak, di sini mah enggak ada sakit hati Pak, enggak ada baper-baper mau bercanda kayak gimana pun Pak. Pak ambil dimakan Pak. Iya. Iya Pak, maaf ya. Iya. Kita sambil makan ini. Mana Wah. kita hujan Pak. Ya bau jas hujan sih. Itu tebal banget nih. Janji nggak ngebales. HP darahnya. Nah, yang ngebalesnya. Lu kan lu. Sidapan kita nih. Nong, udah nanti udah. Terus rencana Bapak mau pulang apa gimana Pak? Ya pulang lah langsung. Nginep aja Pak. Ada kamar kosong Pak. Nah,
Gimana? Ada kamar kosong Pak, di mana? Di sini. Ruang tamu. Ada Pak di sini banyak villa Pak. Banyak villa Pak di atas Pak. Villa. Rumah berminat. Mana tuh buat apa itu? Pak lanjutin aja mereka Bang, jangan dianggap Pak. Iya. Bakalan sampai malam dia Pak ketawanya Pak. Yo. Iya, jadi gini, apa namanya? Tadi habis kajian tadi pagi ya, makanya datang ke siang. Jadi zaman dulu itu viral itu lewat Ka'bah ya. Kenapa yang diviralkan itu zaman-zaman apa namanya? Rasulullah dan sebelum Rasulullah ya. Di Jazirah Arab itu zamannya syair ya. Kalau sekarang pasti syair itu lagu ya. Syair-syair ya. Bahkan ya mungkin ya teman-teman ya ini kalau dibilang apa ya mistis mungkin mistis ya. Jadi syair itu ternyata dibuat oleh manusia maupun jin sekalipun ya. Kenapa Pak? Syair itu ternyata dari dulu sampai sekarang itu dibuat oleh manusia maupun jin ya, syair. Nah ternyata banyak juga syair-syair Arab ya itu ternyata yang buat itu adalah jin gitu. Ya. Nah Karena budaya. Sebelum adanya Islam, sebelum Nabi Muhammad, syair itu emang jadi pokok mereka. Bahkan jadi usaha mereka di Arab. Iya. Nah, jadi apa sih fungsi Ka'bah itu? Jadi syair-syair yang bagus-bagus itu ditempel di Ka'bah. Ya. Biar apa? Kan yang namanya haji ya. Dulu itu bukan cuma orang Islam doang, bukan cuma kalau sekarang kan cuma orang Islam doang. Itu seluruh umat manusia tuh haji sebenarnya dulu. Ya. Nah, cuman ada sejarahnya ya, kayak Yahudi itu mulai meninggalkan Mekah Ka'bah itu ketika ada patung ya di Ka'bah. Orang Yahudi itu mereka merasa, ini kok Ka'bah apa jadi ada patungnya gitu kan. Mereka meninggalkan tuh walaupun itu sendiri menjadi manfaat juga sebenarnya buat buat kedepannya ya. Karena ketika Yahudi itu mungkin tidak meninggalkan Ka'bah atau Mekah, mungkin sekarang bisa jadi Mekah itu kan dijajah sama Yahudi kan, karena dianggap wilayah mereka juga gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi memang dulu Ka'bah itu adalah pusat seluruh manusia ya. Jadi kalau mau memviralkan tempelin Ka'bah ya. Pasalnya medsos ya kan, masukin ke YouTube, masukin ke TikTok, ke snack video, apalagi banyak lah ya, Facebook ya kan, share di WA ya kan. Nah kalau dulu tuh enggak ya, dulu tuh Ka'bah ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, dulu tuh digitalisasi itu lewat Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah pusat seluruh manusia. Udah ajan ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.